Pengembangan desa wisata kini menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan alam dan budaya yang besar untuk dikembangkan melalui desa wisata. Untuk membahas hal ini pendengar ya, di ujung telepon sudah bersama kita Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Noldi Hosen Pelokila Esos MM. Baik pendengar, kita sudah bersama beliau ya, kita menyapa pagi hari ini sudah bersama kita. Selamat pagi Pak Noldi. Selamat pagi Bu, selamat pagi RI Pak Pro 1 MIND. Selamat pagi masyarakat NTT, khususnya seluruh masyarakat yang bisa mengikuti siaran program 1 RIND ini. Apa kabar pagi hari ini Pak Noldi? Puji Tuhan, kabarnya baik. Saya mengucapkan selamat tahun baru juga untuk kita semua. Iya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk 2026 ini kita melangkah lebih baik. Ya. Baik ya. Kupang posisi saat ini hujan, saya sedang di jalan menuju ke kantor. Baik, oke, hati-hati di jalan dan yang pasti suara Bapak jelas ya di udara untuk pagi hari ini. Oke Pak, bagaimana gambaran umum sedikit ya untuk kita ketahui pengembangan desa wisata di NTT saat ini Pak? Ya. Jadi NTT semakin hari semakin baik. Kita tahu bahwa NTT kita sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam RPJPN sebagai kawasan pengembangan pariwisata bahari dan minat khusus bertaraf internasional. Okay. Nah, ini peluang. Jadi seluruh fokus daripada pemerintah bantuan intervensi daripada pemerintah pusat itu ke depan akan lebih dikembangkan untuk pengembangan pariwisata karena memang potensi pariwisata NTT ini cukup besar. Iya. Kita punya 1637 itu tidak banyak yang dimiliki oleh daerah lain kecuali NTT kita punya banyak. Nah, sekarang ada kenyataan bahwa kunjungan terus menaik, tren kunjungan ini naik, tetapi length of stay-nya, lama tinggalnya belum terlalu kuat. Ada satu persoalan, karena apa? Kita belum mampu untuk mengemas atraksi-atraksi tambahan. Sehingga yang menjadi fokus kita ke depan adalah kita mengembangkan atraksi-atraksi yang kuat. Pemerintah provinsi bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota, kita bersama-sama harus mampu untuk menyiapkan atraksi atau daya tarik tambahan di desa-desa wisata. Karena memang tren wisatawan saat ini adalah dia sudah beralih dari mass tourism ke quality tourism. Mereka senang untuk wisatawan itu, dia senang untuk berinteraksi dengan budaya-budaya di desa, seluruh aktivitas alam di desa itu mereka senang. Buktinya kita punya Wairebo itu meskipun jauh berjam-jam jalan kaki tetapi kunjungan tetap naik. Yaitu ini sebenarnya mengindikasikan bahwa desa wisata di NTT ini sangat diminati. Nah, sekarang kita mengembangkan daya tarik. Nah, ini yang menjadi pergumulan kita semua. Saya berharap 2026 ini kita bisa mengkoordinir seluruh kabupaten kota untuk menginventaris desa-desa wisata yang ada di setiap kabupaten kota yang memiliki potensi kuat. Nah, itu kita perkuat. Nanti kita cari apa skema-skemanya seperti apa, mungkin lewat pihak ketiga dan berbagai hal supaya benar-benar atraksi desa wisata ini diperkuat. Seperti itu. Ya, Pak Noldi, mengapa desa wisata ini dinilai strategis dan juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat di NTT? Begini, pengembangan pariwisata yang paling bagus adalah pengembangan desa wisata. Kenapa? Karena ini berbasis komunitas, berbasis masyarakat. Ya. CBT community berbasis tourism ini sangat baik karena masyarakat sebagai pemilik, masyarakat sebagai pengelola dan dampak ekonominya akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Ini akan menjawab persoalan kita di mana kita punya NTT masih punya tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, ya kita masih punya presentasi yang cukup besar dan itu di kantong-kantong kemiskinan di desa-desa. Sehingga sudah waktunya desa-desa yang memiliki potensi kita kembangkan secara baik sehingga dia mampu untuk menjadi daya tarik bagi wisatawan berkunjung. Oke. Nah, untuk program prioritas apa yang sedang dijalankan pemerintah provinsi ya dalam pengembangan desa wisata saat ini?
Jadi program prioritas tahun lalu Desember kemarin kami ambil pengelola desa wisata dari setiap kabupaten. Ada yang satu kabupaten 1 orang, ada yang 2 orang, semua 3 orang total. Kita kirim ke Bali. Iya. Sampai di Bali, 30 orang ini kita kasih nginap di desa wisata yang sudah berkembang maju. Di Bali, kita tahun lalu kita pakai desa Taro di Kabupaten Gianyar. Nah, di situ mereka 1 minggu mereka belajar, mereka melihat interaksi bagaimana pengembangan desa wisata oleh masyarakat, oleh Pokdarwisnya, oleh BUMDesnya, oleh pemerintah desanya. Nah, itu menjadi contoh. Jadi memang supaya mereka sekalian belajar. Dan itu kembali, setelah itu kembali ke kabupaten masing-masing. Nah, kita siapkan mereka untuk menjadi local champion. Mereka yang akan mengidentifikasi situ potensi desa wisata yang ada. Mereka akan menjadi jembatan antara pemerintah dan desa wisata supaya kita bisa tahu apa yang perlu kita kembangkan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kan tujuan kita adalah mengajak seluruh masyarakat wisatawan berkunjung ke desa-desa wisata. Terus mereka menikmati seluruh atraksi yang ada, dan juga sekalian mereka harus ada yang dibelanjakan supaya dampak ekonomi dirasakan oleh masyarakat, baik produk maupun jasa. Nah, untuk itu dalam beberapa tahun ini, mulai tahun kemarin, kami pemerintah provinsi melakukan pelatihan ekonomi kreatif. Kita menyasar desa-desa wisata yang ada di kabupaten. Nah, setelah itu kita lihat potensinya, kita identifikasi potensi yang ada. Dari potensi bahan lokal, bahan mentah itu kita rubah menjadi produk-produk ekonomi kreatif. UMKM kita bentuk, masyarakat kita bentuk, dia menjadi wirausaha. Dengan pelatihan-pelatihan kita kasih bantuan, sampai misalnya dia harus memproduksi suatu bahan olahan, maka kita kasih bantuan sampai dengan kemasan, sehingga benar-benar dari bahan mentah yang ada di desa wisata itu sampai dari bahan lokal. Nah, itu ke depan kita harapkan ini akan menjadi mereka, setiap masyarakat yang kita sudah latih ini, mereka sudah punya keahlian, kemampuan untuk menghasilkan produk. Nah, itu sangat baik untuk ekonomi desa wisata. Oke, baik Pak Nurdi, menurut Anda sejauh ini bagaimana ya peran masyarakat lokal dalam memastikan keberlanjutan desa wisata, dan adakah tantangan yang dihadapi tersendiri oleh Dinas Parekraf NTT? Ya, jadi begini, NTT ini kita poskor. Nah, kita punya masyarakat yang hospitality-nya tinggi, masyarakat yang benar-benar tulus, dan itu sangat disenangi. Wisatawan paling senang kalau pada saat mereka berkunjung dan dia diterima secara baik oleh masyarakat. Nah, termasuk di desa wisata, sehingga itu modal yang kuat, itu suatu kekuatan bagi kita untuk menambah, ditambah lagi dengan kita punya kekuatan potensi budaya, kita punya alam yang ini, semua itu sangat baik. Nah, ke depan kami dari Dinas Provinsi ini, menurut kita akan terus, pertama pelatihan ekonomi kreatif, terus kita akan teruskan menyasar ke desa-desa wisata supaya mereka mampu untuk menghasilkan produk. Tempat-tempat yang bagus di mana potensi-potensi yang bagus kita akan siapkan, terus kita kasih pelatihan dari pelatihan yang ada supaya mereka siap untuk menjadi kantong-kantong wisata ke depan. Nah, sambil kita cari skema pembiayaan, mungkin bisa saja dari pembiayaan dari pihak-pihak ketiga, dari berbagai sumber biaya itu, untuk bagaimana mengembangkan desa wisata. Oke, nah untuk sinerginya kira-kira bagaimana nih antara pariwisata dan juga ekonomi kreatif di desa wisata, Pak? Sinerginya sangat baik, karena memang kami melakukan punya jejaring komunikasi yang baik. Jadi kita benar-benar tahu bagaimana bersinerginya. Kita setiap apa yang menjadi kebutuhan di desa wisata ini kita komunikasikan, dan dari provinsi kita coba untuk mencari skema-skema untuk penyiapannya seperti apa. Oke. Baik, terakhir Pak Nurdi, di akhir kebersamaan kita pagi hari ini ya, kira-kira harapan dari Dinas Parekraf terhadap generasi muda dalam pengembangan desa wisata, dan juga kira-kira seperti apa nanti ya untuk pengembangan desa wisata di tahun 2026 ini? Ya, salah satu program prioritas provinsi, program prioritas gubernur, wakil gubernur saat ini adalah menjadikan perempuan dan milenial sebagai motor penggerak kreativitas. Nah, ini yang kita harapkan ke depan dalam setiap aktivitas mereka yang menjadi local champion bagi pengembangan desa wisata, mereka yang menjadi motor untuk menghasilkan produk ekonomi kreatif di desa wisata. Itu kita berharap. Nah, sekarang
saya berharap anak-anak muda yang habis sekolah, mereka sudah sekolah, berusaha di kota-kota besar atau di luar dari NTT kembali ke desa wisata yang punya. Mari kita menjadi pengelola, kita duduk bersama mengelola, karena itu ada potensi ekonomi yang sungguh besar. Kita jadi wirausahaan baik dari jasa maupun produk untuk bagaimana memperkuat desa wisata sehingga makin menambah daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat kita. Iya, Kira-kira seperti itu. baik. Terima kasih Penoli atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI. Informasinya luar biasa. Salam sukses. Leonia, terima kasih. Salam untuk masyarakat, seluruh masyarakat ND yang ada ya. Baik, terima kasih. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pengembangan desa wisata bukan hanya tentang destinasi, tetapi juga tentang pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya lokal. Florata pagi ini akan terus hadir dengan informasi membangun untuk Anda, dan tetap stay bersama kami Pro 1 RRI ND.